3 warna dari Revlin Plum Stain Plum Tint. Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, super excited karena lagi-lagi aku akan ngebahas salah satu lip produk dari brand lokal yang baru aja nge-launching nih 3 varian warna baru. Jadi memang ini bukan produk baru, tapi kayak semacam mereka repackaging gitu, yaitu dari Revlin yang Stain Plum Tint-nya. Tuh dari packagingnya aja udah beda ya dari yang lama. Ini kayak lebih dominasi warna pinky soft gitu. Yang lama sih bling-bling juga, cuman nggak kayak gini. Sepertinya lebih gede. Aku lupa sih karena aku udah nggak punya juga boxnya. Mungkin nanti akan aku taruh gambarnya aja. Yang pasti sih selain mengeluarkan 3 varian warna baru untuk shade bestsellernya nih yang Sai, ini kan kayak warna-warna nude peachy brown yang kayaknya banyak orang suka ya. Jadi dia juga di repackaging dengan box yang seperti ini juga. Mungkin kalau kalian penasaran perbandingannya kayak gimana sih Sai yang baru sama yang lama, mungkin nanti aku akan buat aja di beda video ya. Linknya bakal aku update di kolom deskripsi. Dan pastinya di video kali ini aku bakal kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya ya. Seperti yang udah kalian lihat tadi, dia tuh dominasinya kayak warna soft pink kayak gini. Selain nama produknya, di sini ternyata ada kayak tulisan tambahan lagi ya, kayak warna-warna rose gold gini yang menyebutkan perfect shine. Jadi mungkin akan lebih glowy gitu ya untuk penampilannya. Glossnya tuh kayak lebih gloss dari yang lama, aku nggak tahu, nanti langsung kita akan coba aja. Dan di bagian lainnya pastinya ada komposisi, aku akan zoom aja karena ada beberapa dari antara kalian biasanya yang penasaran ya untuk ingredients atau komposisinya tuh apa-apa aja. Selain itu untuk produknya Revlin ini adalah salah satu brand lokal yang selalu sudah ada nomor BPOM juga. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi untuk lip tint-nya ini aman buat dipakai. Terus untuk di bagian ujungnya tertera nama-nama shade-nya. Kemarin emang aku penasaran ya sama warna-warna barunya, karena 2 diantaranya itu warna natural, sedangkan yang satunya tuh kayak warna yang cenderung ke bold. Nih aku langsung akan bahas aja ya dari segi packagingnya. Sebenarnya sih kalau aku bandingkan dengan yang lama sama aja ya. Aku pikir bagian dalamnya juga bakal agak beda. Ternyata sama, jadi dia kotak seperti ini agak berat. Udah gitu full doff dengan di bagian bawahnya bening. Untuk tutupnya menyesuaikan warna-warna shade-nya. Dan karena memang glossy bening, jadi kita masih bisa lihat untuk warnanya tuh kira-kira seperti apa. Terus yang membedakan di sini selain nama produknya Revlin Stain Plum Tint, dia juga ada klaimnya More Stain dengan tanda seru ya. Artinya adalah mungkin nanti untuk stainnya bakal lebih awet karena memang dulu aku pernah coba Revlin juga ya. Sebenarnya dari segi pigmentasi aku suka, udah gitu teksturnya lembab, tapi kayak gampang luntur gitu di aku. Dan stainnya tuh kalau di warna natural kayak nyaris nggak ada, tapi kalau kalian beli warna yang lumayan gelap itu ada lah tipis-tipis di bibir. So nanti kita akan buktikan untuk yang new package ini apakah memang sudah ada reformulasi yang beda. Dan pastinya di bagian bawahnya ini ada nama shade-nya dan juga netonya 3,5 mili. Kemarin aku beli harganya tuh sekitar 59 atau 60 ribuan ya. Nanti pokoknya langsung akan aku tulis aja. Atau untuk harga terupdate-nya kalian bisa cek di kolom deskripsi bawah. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi, sekarang aku akan swatch untuk ketiga warna barunya ini ya. Yang pertama ini dari warna natural yang bener-bener aku penasaran karena masih jarang lip tint punya warna kayak gini, yaitu di shade Innocent. Dilihat dari aplikatornya, ini masih sama ya dengan aplikator yang dulu, kayak lumayan lancip, udah gitu ada lubang di tengah juga, ada sisi miring yang biasanya tuh memudahkan untuk membingkai bibir dan menyimpan produk lebih banyak. Jadi biasanya kita nggak perlu beberapa kali celup sampai bener-bener bisa mengcover seluruh permukaan bibir. Di shade yang Innocent ini warnanya kayak lebih warna-warna pink soft. Wow, cakep sih. Kayak warna pink ada sedikit ungunya, tapi masih dominan ke pink sih menurut aku. Dengan intensitas warna yang pastinya wow ya, sama dengan yang versi lama dulu. Langsung aja nggak sabar akan aku aplikasikan di bibir aku. Dari segi teksturnya sih dia creamy, kayak semacam lip cream gitu, yang bener-bener pigmented. Jadi kayak kita pakai lip cream, tapi sebenarnya ini tuh lip tint. Berasanya di bibir lebih ringan dibandingkan menggunakan lip cream. Pigmentasinya nggak usah diragukan lagi di warna yang natural kayak gini, langsung bisa nutup dong.
bahkan masih bersisa nih di aplikatornya. Wow, warnanya bener-bener cantik ya di shade Innocent. Aku rasa ini akan cocok di semua skin tone. Karena nggak terlalu pucat juga sih menurut aku. Apalagi buat kalian yang suka warna-warna nude pink yang soft, pasti akan suka nih dengan shade yang Innocent ini. Warna seperti ini pasti akan cocok untuk natural sehari-hari ya. Bahkan aku no makeup kayak gini aja, hasilnya bener-bener kelihatan fresh. Dan di sini aku coba cium di tangan aku ya untuk lip tint-nya. Ternyata dia masih transfer. Karena memang teksturnya tuh masih berasa yang lembab gitu. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar. Waktu aku coba hapus nih untuk di shade Innocent, ternyata beberapa kali swipe dia juga udah luntur. Tapi kelihatan tuh di situ untuk stay-nya masih ada kayak warna pinkish soft gitu. Apakah memang ini stay-nya lebih banyak? Nanti kita akan lihat aja di tes ketahanannya kayak gimana ya. Yang pasti ketika dihapus tuh dia nggak yang bener-bener hilang banget. Dan warna kedua yang bakal aku swatch ini adalah yang bold-nya. Namanya adalah Naughty. Dilihat dari warnanya, ini tuh kayak warna-warna burgundy gitu nggak sih? Perpaduan warna merah dengan keunguan yang cukup gelap. Wow, dipakai di bibir aku, ini sih cakep warna boldnya. Salah satu warna bold yang aku masih suka ya. Dengan pigmentasinya pastinya lebih oke karena dia warna-warna yang gelap kayak gini. Dan dari segi aplikatornya masih nyaman, membantu membingkai bibir, bahkan sampai di pinggiran bibir aku yang sempit. Baik diaplikasikan di depan kaca biar lebih rapi ya, karena ini termasuk warna-warna bold. Kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku, sebenarnya masih oke ya kalau misalnya kalian ada acara-acara malam, dinner. Karena kalau pakai warna bold kayak gini tuh biasanya di bagian bibir kayak lebih dipertajam, jadi kesannya mewah, elegan, dan lebih dewasa pastinya. Aku selalu bilang kayak gitu ya. Itulah kenapa kalau aku tuh jarang pakai warna bold kayak gini untuk full lips, karena nanti muka aku langsung kelihatan tua banget. So, biasanya akan bagus nih dipadukan ombre. Nanti aku akan kasih tunjuk juga ya untuk variasi ombrenya. Sekarang aku akan lanjut ke shade natural yang ketiga, nih namanya adalah Kind. Dan waktu di swipe di tangan aku, ternyata dia kayak warna-warna orange bercampuran pinkish gitu. Dia nggak senatural warna Innocent ya menurut aku. Jadi ini kayak warnanya lebih gelap tapi bukan warna bold juga. Dipakai di bibir aku satu kali swipe masih sama dengan yang lainnya. Jadi ini secara pigmentasi sih seinget aku. Untuk Revlin yang lama juga seperti ini, sama-sama pigmented. Tapi memang untuk dari finishnya sedikit lebih gloss nggak sih? Di awal kayak gini, kalau dulu kan lebih cenderungnya tuh semi gloss. Sekarang memang kayak lebih terhidrasi, lebih lembab gitu bibirnya. Ini sih berasanya masih kerasa sedikit kalau kita pakai lipstick, tapi nggak berasa yang berat juga. So, menurut aku sih ini juga masih nyaman kalau kalian punya tipe bibir kering karena masih bisa menghidrasi bibir gitu ya. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku di shade Kind. Memang makeup kelihatan fresh, walaupun buat aku sih ini kurang tone down warnanya. Masih cocok untuk natural sehari-hari, apalagi kalau kulit kalian lebih putih dari aku atau fair gitu. Aku rasa akan cakep sih pakai warna yang Kind ini. Karena memang ini yang Kind ini termasuk warna-warna orange pinkish, aku akan sedikit bandingkan. Kemungkinan kalian nanti bakal nanya, kalau sama shade yang saya kayak gimana nih? Langsung aja kan aku swipe di tangan ya. Ini shade saya dengan repackaging yang baru. Ternyata di situ dia tuh warnanya masih ke nude peachy brown. Jadi kalau dibandingkan dengan yang Kind, ini tuh lebih nude, kayak lebih tone down, lebih warm aja. So inilah yang aku maksud tadi ya, untuk yang Kind, buat kalian pecinta warna nude kayak aku, itu masih lumayan terang. Dan kayak ini sih yang lebih terlihat nude. Gimana nih kalau kalian lebih suka yang Kind apa yang Sai? Komen-komen di bawah. Oke, itu tadi ya untuk ketiga warna swatches dari Revlin Stand Plum Tint. Kira-kira dari 3 warna barunya, mana nih warna yang udah kalian incar? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sebenarnya udah ketahuan pasti ya kalau misalnya aku nge-review lip produk tuh hampir ada yang bisa tebak. Karena memang aku selalu suka warna yang natural, jadi favorit aku sebenarnya yang Innocent ini. Buat aku ini pinknya nggak terlalu pucat, tapi juga nggak terlalu yang gelap banget, jadi masih bisa cocok di semua skin tone. Terus yang kedua di shade yang Naughty, aku juga suka, tapi untuk dalaman ombre. Nih langsung aja aku akan kasih tunjuk perpaduan ombrenya ya. Yang pertama aku akan menggunakan shade Innocent, pastinya untuk base-nya, karena ini senatural itu. Begitu di bagian dalamnya aku akan kasih yang Naughty-nya. Teksturnya creamy lembab ya, jadi langsung aku katupkan aja, dia udah merata gitu ombrenya. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih gelap lagi bagian dalamnya, bisa di layer, diratakan lagi sampai hasilnya kayak gini. Wow, emang sih warna-warna burgundy, red wine, atau pokoknya warna merah yang gelap tuh nggak pernah gagal. Selalu cakep ya dipakai ombre.
Sekarang aku akan masuk ke part yang mungkin udah ditunggu-tunggu ya, karena aku tetap akan tes ketahanan walaupun aku udah pernah nge-review si lip tintnya Revlin. Tapi karena memang di sini tadi ada klaimnya yaitu more stain, kita akan lihat seperti apa. Di sini aku makan ayam panggang dan lalapannya ya, seperti biasa aku nggak akan makan cantik. Nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya setelah aku selesai makan. Dan sebelum lihat hasil tes ketahanannya, sekarang aku akan bahas dulu dari produknya sendiri ya. Mulai dari klaim yang tertera di kemasan dulu. Tadi dia menyebutkan perfect shine. Menurut aku sih ini memang masih glow ya. Bahkan ini dipakai udah lumayan lama masih ada glow-nya. Tapi nggak yang banyak kayak pakai lip gloss ya. Ini kayak masih semi matte gitu. Apalagi setelah udah ngeset tuh dia kayak sedikit lebih matte. Terus tadi aku udah sempet coba cium, dia masih transfer. Gimana nih kalau yang udah aku pakai sekitar 20 menit lah ya, kita akan lihat. Ternyata dia masih transfer. Ini seingat aku juga sama dengan yang lama. Untuk lip tintnya Revlin, dia tuh nggak transfer proof. At least masih ada nempel kayak gini. Karena memang mungkin fokusnya lebih ke bisa melembabkan bibir ya. Terus kalau dilihat dari segi pigmentasinya masih sama dengan yang lama. Dia benar-benar pigmented, mau di warna yang natural ataupun warna bold. Semuanya bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku dalam satu kali celup aja. Jadi kayak berasa pakai lip cream, tapi ini lip tint. Soalnya berasanya lebih ringan gitu di bibir. Terus kalau aku perhatikan setelah dipakai agak lama, ternyata dia sedikit oksidasi ya. Nih aku akan kasih tunjuk before afternya. Jadi menurut aku lip tintnya ini lama-lama agak menggelap, kayak lebih intens gitu warnanya. Contohnya aja di Innocent. Awalnya dia bener-bener soft pink natural, tapi lama-lama kayak agak sedikit ada kemerahan, walaupun nggak banget. Cuman ini juga masih sama dengan yang versi lama. Terus sekarang aku akan bahas nih yang terakhir tadi, klaimnya adalah more stain. Kita akan lihat ya hasilnya setelah aku tadi makan tidak cantik pastinya. Ya setelah di zoom ternyata dia cukup luntur ya di bagian tengah bibirnya. Oh ya BTW ini aku pakai shade yang Innocent. Tapi kalian bisa lihat di situ di pinggirannya itu sebenarnya masih ada untuk stain-nya. Seinget aku dulu yang warna natural tuh hampir nyaris hilang gitu sih. Tapi di shade yang Innocent ini kalau aku perhatikan di bagian bawahnya tuh kayak stain-nya masih lumayan banyak. Di bagian atas juga ada di pinggir-pinggirannya. So, mungkin memang bener ya ini stain-nya kayak lebih kuat daripada yang versi lama. Tapi kalau untuk makan makanan berminyak, tetap dia kurang tahan lama. Jadi tetap luntur gitu warna lip tint-nya. Hanya meninggalkan stain seperti ini. Tapi kalau aku lihat karena memang stainnya juga cakep, jadi nggak berasa yang bolong banget, kelihatan ya memudarnya masih cantik. Apalagi kalau misalnya kalian pakai shade yang Nocti ini, karena dia lebih gelap, biasanya stainnya juga akan lebih kenceng ya. Terbukti nih waktu aku hapus lip tintnya, masih kelihatan tuh stain kemerahan di bibir aku. So itulah kenapa tadi setelah aku selesai makan, aku hapus dan aku aplikasikan lagi nih perpaduan ombre dari Innocent dan juga Nocti di bibir aku, karena sengaja aku pengen pakai seharian ini nih. Nanti setelah sampai malam atau sore kita akan lihat hasilnya apakah dia masih lembab di bibir aku, ketahanannya kayak gimana. So pastiin tonton videoku sampai habis karena akan aku update di akhir video. Overall untuk Revlin Stain Plum Tint sejauh ini aku pakai rasanya nyaman melembabkan di bibir aku. Pigmented dengan harga yang masih terjangkau akan cukup worth to buy ya. Kalau kalian cari lip tint dengan tekstur yang masih melembabkan bibir, apalagi ini stain-nya sepertinya lebih kenceng. Nanti aku akan lihat ya di shade yang Nocti kayak gimana. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!